Dalam sejarah panjang para nabi, ada satu kisah yang penuh keajaiban dan tanda kebesaran Allah. Dialah Nabi Isa alaihi salam, putra dari seorang wanita suci bernama Maryam. Kisahnya bukan hanya tentang mukjizat luar biasa, tetapi juga tentang kasih sayang, kesabaran, dan keimanan yang tulus kepada Allah. Inilah kisah luar biasa Nabi Isa alaihi salam, sang utusan penuh kasih dan keajaiban. Maryam adalah wanita yang sangat taat dan menjaga kesuciannya. Suatu hari, malaikat Jibril datang kepadanya dalam wujud manusia dan berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang suci bernama Isa." Maryam terkejut, "Bagaimana mungkin aku memiliki anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun?" Malaikat menjawab, "Demikianlah kehendak Allah. Jika Dia berkehendak, maka terjadilah." Tak lama kemudian, Maryam mengandung. Beliau menyingkir dari kaumnya dan bersembunyi di tempat yang sunyi. Di sana, di bawah pohon kurma, Maryam melahirkan Nabi Isa dengan penuh kesakitan dan kesendirian. Namun Allah menenangkan hatinya. "Guncangkanlah pangkal pohon kurma itu, niscaya akan gugur buah kurma yang matang untukmu." Maryam pun memakan kurma itu dan meminum air yang Allah pancarkan dari tanah. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayinya, mereka menuduhnya dengan kata-kata kasar. Namun Maryam tidak berbicara, ia hanya menunjuk kepada bayi yang digendongnya. Kaumnya berkata, "Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan?" Lalu dengan izin Allah, bayi itu berbicara, "Sesungguhnya, aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku orang yang diberkahi di mana saja aku berada." Semua yang mendengarnya terkejut. Itulah mukjizat pertama Nabi Isa, tanda bahwa dia adalah utusan Allah yang istimewa. Ketika dewasa, Nabi Isa mulai berdakwah kepada Bani Israel. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah yang satu, bukan menyekutukannya. Namun banyak dari mereka yang menentang dan meragukan kebenarannya. Maka Allah memberinya banyak mujizat. Beliau bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita lepra, bahkan menghidupkan orang mati, semuanya dengan izin Allah. Beliau juga bisa membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya, hingga burung itu hidup dan terbang. Setiap mujizat itu bukan untuk pamer kekuatan, tapi sebagai bukti kebesaran Allah semata. Namun, orang-orang kafir semakin iri dan menuduh Isa sebagai penyihir. Mereka merencanakan untuk membunuhnya. Tapi Allah melindungi Isa dari tipu daya mereka. Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkatmu ke sisiku dan menyucikanmu dari orang-orang kafir." Maka Allah tidak membiarkan mereka membunuh Isa. Sebaliknya, Allah membuat seseorang lain diserupakan dengan wajah Isa, dan orang itulah yang disalib. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup, dan hingga kini beliau belum wafat. Umat Islam meyakini bahwa di akhir zaman, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi, memimpin umat manusia dalam keadilan, dan menegakkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Kisah Nabi Isa bukan sekadar tentang mujizat, tapi tentang keimanan, kasih sayang, dan ketaatan mutlak kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, dan semua yang terjadi adalah atas kehendak-Nya. Dan kami jadikan Isa putra Maryam sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Setiap kisah para nabi selalu mengajarkan kita tentang keimanan, kesabaran, dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Semoga cerita Nabi Isa alaihissalam ini bisa menambah iman dan pengetahuan kita semua. Kalau kamu suka dengan video seperti ini,
Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Nabi berikutnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena setiap masukanmu sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.